Halo, assalamualaikum. Welcome to Gallery Fitris channel. Nah, di video kali ini aku bakalan review air purifier atau pembersih udara. Info lebih lengkapnya tonton video ini sampai habis ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe videoku ya. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing pengalaman aku ketika aku memilih membeli air purifier. Kenapa sih aku harus membeli dan mengapa aku memilih tipe tersebut? Yang pertama, air purifier itu atau pembersih udara itu sangat penting menurut aku karena kondisi rumah aku itu yang sirkulasi udaranya itu sangat tidak bagus menurut aku ya. Pertama, khususnya untuk ruangan keluarga itu kanan kirinya itu tidak ada sirkulasinya, nggak ada jendela masuk gitu loh, udara masuk dari luar. Jadi ketika siang pun siang malam aku tuh terpaksa harus pakai AC, jadi nggak ada sirkulasi udaranya. Nah, sedangkan kalau kita selama di ruangan itu terus-terusan di ruangan ber-AC, otomatis kan kayak kurang sehat aja gitu, apalagi sekarang lagi musim pandemi ini. Yang kedua, karena aku juga punya baby yang masih atau punya anak yang masih kecil-kecil, itu kan sangat rentan sekali ya terkena virus atau berbagai macam penyakit yang bisa tertular dari udara. Yang ketiga, karena memang balik lagi kondisi saat ini yang sedang pandemi, jadi mewajibkan atau mengharuskan aku dan keluarga lebih menjaga lagi kayak kesehatan khususnya di rumah kita sendiri. Nah, ini dia teman-teman air purifier atau pembersih udara yang aku beli. Ini mereknya Sharp, ada tulisan Ion Plasma Cluster. Di sini aku belinya tipe Sharp FPJ30G. Ini dia tipenya. Jadi buat teman-teman yang mau review atau ulasan singkat mengenai air purifier ini, bisa lihat video aku ya. Nah, aku bakal baca dari fiturnya dulu. Jadi di dalam kardusnya itu, sebelum aku baca ini, di dalam kardusnya itu kita dapat seperangkat air purifiernya atau pembersih udaranya beserta kayak buku panduannya dan buku garansinya. Di sini ada fitur, aku bakal bacain. Fiturnya itu adalah kombinasi unik dari penjernih udara, sistem penyaringan plus plasma cluster. Jadi fungsinya itu pertama sebagai penyaring debu, yang kedua adalah mengurangi serbuk dan jamur. Jadi dia dapat menyaring partikel sebesar 0,3 mikron. Bayangkan itu kan partikel yang sangat kecil. Yang ketiga adalah menyegarkan udara. Dia itu bisa menyegarkan udara juga ya teman-teman. Dengan catatan bila udara masuk ke dalam sistem penyaringan. Jadi bisa menyegarkan udara dan fungsi-fungsi tadi itu bila masuk dari sistem penyaringan ini ya teman-teman. Nah, ini dia, ini kayak sistem saringannya ini banyak banget debu, belum aku bersihin. Nah, kalau di bukunya itu ada daftar isi biasa, terus kayak petunjuk keselamatannya, perhatikan saat mengoperasikan, pedoman pemasangannya. Mungkin kita langsung ke pedoman pemasangannya aja. Saat menggunakan, tempatkan unit sekitar 2 meter dari peralatan lain yang menggunakan listrik seperti TV atau radio untuk mencegah gangguan kelistrikan. Jadi jauhkan ini tuh dari TV ya, sekitar 2 meter. Kalau aku sih ini naruhnya di dalam kamar, lebih sering di kamar sih. Kalau siang mungkin kalau aku lebih banyak di tempat ruang keluarga ya aku bawa ke ruang keluarga. Tapi aku usahakan 2 meter jauh dari TV. Kebetulan TV aku digantung, jadi aman ya. Jadi yang kedua adalah hindari kain atau furnitur yang dapat menutup unit atau membatasi aliran udara. Jadi jangan sampai ada kain atau furnitur yang menutup kayak celah bagian belakang dan bagian udara atasnya. Pokoknya jangan sampai ada yang menutupi ya.
Yang ketiga, hindari lokasi di mana unit terpapar kondensasi atau perubahan suhu yang drastis. Kondisi yang ideal antara suhu 0 sampai 35 derajat Celcius, jadi jangan terlalu panas gitu ya. Terus tempatkan di permukaan yang rata dengan sirkulasi udara yang cukup, jadi jangan sampai bawahnya itu mungkin ada bantalan atau hal lainnya. Saat menempatkan unit pada area berkarpet, unit mungkin berguncang. Jadi kalau aku sih nggak di atas karpet, aku langsung di atas lantai aja. Kemudian hindari lokasi di mana dihasilkan asap, minyak atau gemuk. Permukaan unit dapat retak, jadi jangan dekat kompor juga ya, atau dekat dapur. Terus tempatkan unit sekitar 30 cm menjauh dari dinding untuk menjamin aliran listrik. Tempatkan unit itu jauh 30 cm dari dinding untuk menjamin aliran udara mengalir lancar. Jadi dari tembok sini itu 30 cm, jangan nempel banget. Nah, kita lihat dari dekat. Ini verifier yang udah aku tadi bilang. Jadi seperti ini ya, kayak mengkerucut gitu. Bentuknya bulat banget kayak gini ya. Ini lucu banget sih menurut aku. Tuh. Ini bagian depannya. Ini bagian penyedot udaranya ya, teman-teman. Tuh lihat, kayak debunya tuh banyak banget tuh. Kalau disapu tuh ini banyak banget debunya. Ini belum aku bersihkan. Ini kayak buat pegangannya gitu, handle-nya buat ngangkat. Nah, ini kita lihat bagian atasnya. Ada menu-menunya. Nanti udaranya keluar dari sini yang sudah terfilter. Nah, ini ada beberapa mode. Misalnya ini untuk mode yang sleep, ini medium, ini maksimum. Sleep mode itu, unit akan beroperasi sangat tenang dengan kecepatan kipas rendah. Indikator ion plasma cluster mati secara otomatis. Meskipun lampu indikator mati, ion plasma cluster tetap dilepaskan ke udara kecuali jika ion plasma cluster dimatikan dengan mode off. Jadi kalau misalnya mau malam, pengen gak terlalu berisik, kita pilih modenya yang malam. Tuh, jadi suaranya itu lebih hening ya, tapi tetap bakal ada ion plasma clusternya. Kemudian kalau yang medium, kita gimana suaranya seperti apa. Ini medium. Biasanya kalau siang hari aku pakai medium aja. Tapi kalau yang kira-kira habis kayak renovasi rumah, kira-kira emang udaranya kurang bagus, aku pilih yang maksimum. Ini yang maksimum suaranya seperti ini ya. Nah, ini yang sleep, sangat slow si kipasnya, tapi walaupun dia maksimum nggak terlalu berisik. Menurut aku ini nggak terlalu berisik ya segini. Nah, di sini juga ada pengaturan waktunya. Pilih waktu untuk mematikan unit selama pengoperasian. Unit akan berhenti secara otomatis setelah waktu yang ditentukan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pilih waktu, kita reset mau 4 jam atau 8 jam, dia jadi mati sendiri. Nah, kalau udah nggak mau pakai waktu, ya udah selama dia nyolokin ke listrik, terinstall ke listrik, ya udah bakal nyala terus. Jadi aku kenapa memilih ini, karena dia ada pengaturan waktunya juga. Terus ada pengaturan lampu juga. Anda dapat mengatur indikator ion plasma cluster ke off ketika indikator ion plasma cluster menyala. Tadi yang ini. Nah, ini bagian belakangnya. Untuk mempertahankan performa optimal dari pemurnian udara ini, bersihkan unit termasuk filter secara berkala. Jadi teman-teman pastikan pembersihannya itu secara berkala ya. Pastikan telah mencabut kabel listrik dan stop kontak ke dinding sebelum melakukan pemeliharaan apapun. Jadi sebelum membersihkan si panel belakangnya, kita cabut dulu. Karena takut kesetrum ya. Kemudian panel belakangnya itu bersihkan debu secara perlahan dari panel belakang dengan alat pembersih debu atau alat serupa. Kalau di gambarnya seperti ini, mungkin penyedot ya. Kalau aku sih biasanya disapu aja belakangnya, dia akan banyak banget
Jangan memberi tekanan berlebihan atau menggosok panel belakang kayak gitu ya. Kemudian catatannya, cara membersihkan kotorannya adalah panel belakang itu dicabut. Campurkan sedikit deterjen dapur dengan air dan rendam sekitar 10 menit. Bilas deterjen dapur dengan air bersih, keringkan betul filter di area berventilasi baik. Ini ada filter HEPA-nya. Bersihkan debu secara perlahan dari filter HEPA. Jangan mencuci di dalam air dan mengeringkan di bawah matahari, jadi dikering-keringkan aja ya, kibas-kibas gitu. Berikan label khusus pemeliharaan di bagian samping, jangan membersihkan sisi yang berlawanan. Kemudian unitnya juga usap dengan kain kering dan lembut. Untuk noda atau kotoran yang membandel, gunakan kain yang direndam air hangat. Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti bensin, thinner, cat, bubuk, semir, dan lain-lain sebagainya. Jangan gunakan deterjen. Jadi membersihkan ininya itu jangan pakai yang deterjen gitu. Kalau aku sih pakai lap basah aja lah, atau enggak tisu basah. Nah, sekian videoku kali ini tentang review air purifier atau pembersih udara dari Sharp. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk selalu support video aku dengan cara like, comment, share, and subscribe videoku ya, agar aku selalu semangat untuk upload video-video berikutnya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.